Oke, apa itu software? Software adalah produk yang dikembangkan ataupun diciptakan, dibangun sama software profesional. Software profesional tadi banyak ya, tadi yang seperti saya bilang. Nggak cuma programmer, mulai dari ujung ke ujung, dari project manager, product manager, analis, designer, UI UX, kemudian QA. Jadi banyak stakeholder yang terlibat dalam pembuatan software. Software terdiri dari, nah ini yang mungkin orang-orang luput gitu ya. Bukan cuma instruction atau komputer program. Jadi software itu terdiri dari setidaknya ada 3 instruction, komputer software atau komputer program yang mengeksekusi fitur, function ataupun performance. Tapi juga ada data struktur. Ya, data struktur ini yang disimpan ataupun digunakan untuk memanipulasi informasi. Ini bisa di database ataupun di memori, terserah. Bisa pasti ada selalu media penyimpanan data. Lalu yang ketiga pastinya ada dokumentasi. Jadi kadang orang software ya cuma komputer, software program sama database. Tapi mereka lupa kalau dokumentasi adalah sesuatu yang penting juga, mulai dari bagaimana cara menggunakan programnya, manual ya, user manual, ataupun dokumentasi desain yang mulai dari requirement sampai use case design dan juga UML design itu juga penting. Walaupun nanti sampai end product ya cuma user manual aja. Padahal nanti dokumentasi yang mulai dari requirement itu sangat penting kalau kita sudah memulai maintenance software. Nggak hanya pembuatan, tapi juga nanti selalu maintenance. Makanya di sini dibilang support over the long term. Jadi yang namanya software kalau misalnya berhenti development, pasti software-nya mati. Jadi dalam maintenance, dalam support jangka panjang, selalu pasti ada development. Entah itu fixing bug, penambahan fitur baru, dan lain-lain. Jadi selalu ada rilis. Misalnya kalau lihat software-software sekarang selalu ada di bawah build berapa, di build kapan, bisa selalu tiap hari build itu, tapi yang dirilis ke end user itu yang pasti sudah matang, udah di testing sampai udah di QA, udah di UAT, SIT dan sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana proses demi proses, mulai dari gathering requirement sampai proses testing dan dirilis ke end user. Software produk sendiri ada 2 jenis. Pertama yang generic dan yang kedua yang customized. Yang generic ini yang kita buat, jadi ini seperti produk. Jadi ada banyak software sekarang yang dibuat oleh si manufacturer ataupun software house dalam hal ini. Mereka kembangkan perangkat lunak, terus kemudian dipasarkan dan dijual ke banyak orang yang mau beli gitu ya. Contohnya banyak ya sekarang, Office software, Windows, terus computer aided software, kemudian lain-lain. Ada banyak software yang mereka dibuat lalu dijual ke orang yang ramai. Ini tentu bagi end user akan merasakan lebih murah gitu daripada mereka buat sendiri software tertentu. Mending dia sudah beli yang sudah jadi, ataupun sekarang lebih sudah banyak yang subscription modelnya. Jadi kalau beli tetap mahal, beli langsung, beli putus langsung tetap mahal. Ada yang namanya subscription yang bisa bayar bulanan, bayar tahunan, yang meringankan biaya tersebut.
Karena pembuatan software sendiri pasti lumayan mahal cost-nya. Kita akan lihat nanti bagaimana cara menghitung cost biaya pembuatan software. Sehingga dijual pun ya wajar mahal. Tapi kalaupun dijual ke khayalak banyak, pasti makin menurunkan penutup biaya cost tersebut, terus mengambil untung yang sudah dihitung ataupun apa namanya ditetapkan. Bedanya dengan customized product. Jadi customized product tadi dibuat hanya untuk customer tertentu ataupun customer yang spesifik yang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini contohnya air traffic control software, traffic monitoring system, ambient control system. Ini tentu mahal ya karena prosesnya panjang, tapi hanya dipakai mereka sendiri. Memang ini masih banyak sampai sekarang. Nggak hanya di contoh-contoh ini, tapi di sekitar kita pun masih banyak yang minta customized software. Karena yang software yang generik atau yang kadang-kadang ada poin-poin yang masih missing gitu ya. Ada fitur-fitur yang mungkin mereka mau tapi nggak dipenuhi sama si pembuat software generik tadi. Mengapa software ini penting? Jadi ekonomi semua negara maju sangat bergantung dengan software. Jadi tahun 2015 lalu saya di Belanda, software itu memang sesuatu yang kritikal. Jadi ada namanya sekarang software critical system. Jadi kalau misalnya software ini nggak ada ataupun ada error atau bug, pasti seluruh sistem nggak jalan. Dan juga software ini bisa terdiri dari ribuan ataupun jutaan line, code of line gitu lah, baris kode, sehingga kemajuan ekonomi ataupun sustainable ekonomi sangat bergantung dengan software yang dikembangkan untuk pembuatan produk-produk di negara-negara maju. Di negara-negara berkembang pun seperti Indonesia sekarang sudah juga mulai hype ya. Sekarang semua praktisi IT dibayar mahal di Indonesia. Jadi entah itu dia sebagai programmer, sebagai apa, apalagi dia di startup, gaji fresh grade yang 8 juta itu masih terlihat murah. Padahal saya dulu waktu kerja awal itu gaji cuma 2 juta. Dibandingkan dengan sekarang 2 juta dulu ya tipis-tipis dengan UMR dulu ya. Tapi kalau sekarang UMR-nya 4 juta di Jakarta, tapi gaji-gaji fresh grade di startup yang base teknologi base ya, itu sudah 2 kali lipat UMR. Jadi kita bisa melihat bagaimana teknologi ataupun perkembangan perangkat lunak atau software di industri di Indonesia sangat high demand ya. Sehingga nggak salah kalau misalnya kalian ambil S2 ilmu komputer atau S1-nya banyak yang sekarang ambil di ranah-ranah computer science, entah itu teknik informatika, sistem informasi, ataupun teknologi informasi, ilmu komputer, dan lain-lain. Nah, sekarang makin banyak sistem sudah dikontrol sama software. Nggak cuma transportasi, medical,
telekomunikasi militer, industrial, entertainment, education. Misalnya kayak sekarang kita kuliah online, kalau nggak ada software, ya nggak bisa kita kuliah online. Dengan perkembangan virus corona ini, semua orang bisa kerja dari rumah sekarang. Jadi, sangat kritikal. Software engineering ini concern dengan teori. Kita akan belajar, ya sebenarnya kalian belajar teori sedikit di algoritma dan complexity di semester lalu. Sebenarnya kan software itu sendiri terdiri dari banyak algoritma di dalam. Jadi nggak cuma satu algoritma doang dalam pembangunan software engineering. Makanya disebut engineering karena dia direkayasa dari berbagai banyak macam teori jadi suatu yang lebih bermanfaat untuk end user. Nah, kita juga belajar banyak metode dan tools yang sekarang banyak digunakan di industri dalam mengembangkan software secara profesional. Nah, ini saya tadi bilang software cost. Tidak hanya, ya, yang tadi saya bilang software cost itu sangat mahal ya. Bahkan biaya software dalam satu PC seringnya lebih besar daripada hardware itu sendiri. Misalnya di laptop kita beli 12 juta, mungkin software di dalamnya bisa lebih dari itu. Ketika kita beli Office, kita beli Adobe Photoshop, kita beli Corel Draw dan lain-lain sudah lebih mahal daripada harga laptopnya sendiri. Sama misalnya kita bikin suatu sistem suatu saya dulu di SML. SML ini adalah perusahaan yang membuat mesin untuk mencetak chip. Jadi pelanggan-pelanggannya adalah Samsung dan Apple yang terbesar itu. Jadi dia membuat mesin yang seukuran 5 berapa, ukuran apa saya bilang ya, agak yang besar lah, karena membuat chip itu pasti membuat chip yang sangat kecil yang ukurannya milimeteran, nanometer bahkan, itu kita butuh mesin yang sangat besar. Harga mesinnya itu sekitar harga mesin sendiri itu sekitar 60.000 euro, bukan, nah sekitar 6 miliaran. Sorry, saya lupa. Tapi intinya harga software dalam mesin itu lebih mahal daripada seluruh komponen hardware yang ada di mesin tersebut. Karena software tidak terlihat, tapi sangat kritikal dalam menjalankan atau mengoperasikan mesin tersebut. Yang kedua, software itu cost more. Jadi berbiayanya lebih mahal ketika di-maintain daripada dikembangkan. Ya. Jadi kita mengembangkan software misalnya dengan fitur A sampai Z butuh waktu 3 bulan. Tapi maintenance-nya bisa lebih dari 3 bulan karena kita pengen nambahin fitur baru, fixing bug dan lain itu bisa tergantung lifetime software-nya. Misalnya 2 tahun dipakai, tentu biaya maintenance-nya lebih mahal karena kita butuh support secara terus-menerus. Kemudian ya, jadi software engineering itu lebih kita melihat concern terhadap cost efektif. Jadi pengembangan software yang efektif biaya. Jadi tadi sudah ada software engineering berkaitan dengan tools, method, dan juga cost efektif. Feature dari software. Nah, ini yang
eh ya pasti kalau kita membuat software pasti kita bilangnya fiturnya apa gitu ya. Jadi fitur ini sebagai karakteristik yang membedakan antara eh, barang-barang lainnya yang dibuat oleh manusia. Jadi software ini punya fitur khusus ataupun karakteristik yang berbeda. Jadi tadi seperti kita bahas software itu di-develop atau di-engineer, jadi tidak di-manufacture. In classical sense itu contohnya kita buat barang baut atau mur itu kan dimanufaktur. Jadi dia klasik kita pakai mesin bubut atau mesin produksi untuk memanufaktur barang tersebut, tapi software itu nggak bisa kayak gitu pembuatan atau pengembangannya, tapi dia di engineer. Kemudian dia tidak aus gitu ya. Contoh kalau kita beli barang sesuatu pasti ada masalahnya gitu, dia ada failure rate. Jadi ini pasti akan aus setelah kita pakai berapa bulan gitu. Sehingga kita tahu umur suatu barang kita beli. Tapi kalau misalnya kita software itu nggak akan pernah aus. Bahkan sekarang, bahkan Windows dari tahun 98 sampai sudah berapa? Nggak tahu ya, 90-an dia buat software. Sampai sekarang 2020 berarti sudah 30 tahun lebih softwarenya nggak mati. Bahkan berkembang terus. Jadi kita bisa melihat bahwa Windows dari tahun Windows uh, versi pertama sampai sekarang Windows 10 selalu mengalami perubahan ataupun perkembangan. Jadi walaupun industri sekarang komponen based construction, tapi sebenarnya software juga bisa kita bisa bikin seperti pabrik gitu ya. Kalau misalnya kita bikin mobil, kita kan pasti mau kita pasti butuh ban, kita butuh rangka, kita butuh kaca misalnya. Nah itu kan kita nggak selalu bikin sendiri ya. Misal pabrik apapun, pabrik mobil misalnya Toyota, dia pasti beli ban dari pabrik lain, pabrik pembuat ban. Dia beli rangka dari pabrik pembuat rangka dan seterusnya. Jadi sekarang manufaktur kan seperti itu, industri manufaktur ya, komponen base. Jadi dia terintegrasi, nanti dia rakit di pabriknya Toyota itu. Software memang dulu nggak seperti itu. Jadi dia tidak bisa, most software ya, kebanyakan tidak bisa dibuat seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak, sekarang malah berkembangnya ke arah sana. Karena kita bisa banyak lihat, banyak library yang dibuat secara terpisah, independen, lalu nanti diintegrasikan uh, di software yang kita akan bikin. Sekarang malah tidak tidak banyak orang yang ngembangin secara custom lagi, custom build. Karena seorang sudah lebih murah kalau dia pakai library yang sudah dibuat orang lain. Karena untuk masalah reuse ataupun penggunaan ulang. Walaupun beberapa part yang nggak bisa di reuse, contohnya kayak graphical user interface, jadi pasti tiap software beda ya dong. Walaupun sama-sama software akuntansi ataupun sama-sama software e-learning, tapi pasti UI-nya beda, UI interface-nya, user experience-nya pasti beda. Ini nggak mungkin kita buat sekali terus nanti orang lain pakai, itu sudah nggak mungkin karena karakteristiknya beda-beda. Ini yang beberapa part yang tidak bisa dibuat secara komponen base kayak pembuatan manufaktur secara klasik. Oke, ini
Tadi udah. Nah, software aplikasi ada banyak software aplikasi. Pertama sistem software, kemudian aplikasi standalone, standalone program, engineering atau scientific software. Ya, ini yang kita akan bahas sedikit nanti di beberapa minggu ke depan, bagaimana pengembangan software yang scientific, agak berbeda dengan software-software yang umum pembuatannya. Kita akan belajar sedikit, karena kalian adalah S2, jadi cikal bakal peneliti, sehingga akan lebih banyak, mungkin nggak lebih banyak juga, mungkin beberapa orang akan terjun ke dunia akademis, walaupun nanti beberapa dari kalian juga mungkin tetap ada yang ke jalur profesional di industri, tapi pasti ada yang di dunia akademis. Nah, itu juga akan membuat software-software yang scientific, bukan software yang umum. Algoritmanya pasti berbeda karena dia sangat spesifik, misalnya untuk biologi molekular. Saya tahun kemarin ke CERN itu untuk fisika nuklir. Ya, ada rumus-rumus yang ataupun yang kita harus pahami, bisnis proses yang tidak semua orang tahu, hanya orang-orang yang ilmuwan atau saintifiknya aja yang tahu. Misalnya orang biologi, kita harus orang biologi misalnya mau bikin software, ya hanya orang biologi yang ngerti, atau biologi molekuler hanya orang biologi molekuler yang ngerti. Sedangkan orang kita jual ke massal mungkin nggak akan laku. Tapi dibutuhkan untuk misalnya kemajuan penelitian. Kita akan lihat sedikit nanti di beberapa minggu depan. Lalu ada embedded software, jadi software yang di-embed di dalam produk sistem. Biasanya nih untuk software-software yang di dalam hardware gitu. Jadi hardware yang ya, kayak microwave, ya jadi nggak terlalu besar hardware-nya, tapi software critical. Ya, kita pakai embedded software namanya. Lalu product line software, ini tadi yang saya bilang, limited marketplace. Jadi to address mass customer market. Jadi dia yang software untuk hayalak banyak gitu ya. Contohnya kayak word processing, Microsoft Word, database management, grafik, dan lain-lain. Web application ini ya pasti sudah terbiasa menggunakan web, aplikasi berbasis web sekarang ya, secara web 2.0 mulai berkembang, dan juga sekarang semua perusahaan-perusahaan sudah bergalih ke digital business. Sudah mulai yang namanya digitalisasi, orang-orang sudah berpikir di perusahaan-perusahaan itu membuat web pasti. Namanya digitalisasi membuat bisnis proses yang tadinya offline jadi digital. Itu yang dikata-kata yang dibilang industri 4.0, walaupun itu nggak sepenuhnya tepat, karena di poin 3 itu sebenarnya sudah seperti itu. Orang-orang sudah digitalisasi bisnis, mulai hanya memindahkan dari bisnis proses offline ke online. Nah, yang 4.0 itu masuk yang poin 7 yang AI, artificial intelligence. Jadi robotik, sistem pakar, pattern recognition itu menerapkan non-numerical algorithm untuk menyelesaikan problem-problem yang kompleks. Nah, ini masuk ke era 4.0, artificial intelligence ini mulai penting gitu ya di era-era sekarang.
Kategori yang baru, benar nggak baru juga ya. Mungkin karena ini slide-nya 2009, 10 tahun yang lalu. Dari Pressman. Jadi kita gunakan dua buku, Pressman sama Ian Somerville. Itu kalau yang Pressman sekarang udah edisi 9 apalah. Kalau yang Ian Somerville itu edisi yang 10 sekarang. Nah itu bisa kalian lihat-lihat referensi dari kedua buku itu, sebenarnya nih rangkuman dari kedua buku itu ya. Jadi 10 tahun lalu ini termasuk baru, misalnya kayak open source, jadi free source, kode sumbernya itu gratis untuk open community, komunitas. Jadi sekarang sudah banyak sekali, bahkan dulunya masih proprietary, sekarang perusahaan-perusahaan yang mulai buka code-nya ke komunitas. Kemudian open world computing, ini distributed computing, sekarang sudah banyak ya, wireless network, jadi komputasi dari mobile device. Jadi sekarang handphone kita mungkin bisa lebih mahal daripada laptop. Yang pakai iPhone 11 mungkin handphonenya lebih mahal daripada laptopnya gitu. Jadi komputasinya sudah berjalan di mobile. Net sourcing ya pakai web. Lalu data mining sekarang juga sangat masif perkembangannya, big data dan segala macam, grid computing. Jadi kita akan lihat sekilas bagaimana grid computing di DP. Kita punya high performance computing. Kita akan sekilas lihat bagaimana cara kerja grid computing, cognitive machine, jadi mesin cerdas jadi pakai AI dan software untuk teknologi. Untuk definisi software tadi kita sudah bahas tadi di awal sedikit. Yang jelasnya yang namanya software engineering pasti ini yang penting ya, engineering. Jadi di engineer itu menggunakan best practice yang sudah terdefine atau terdefinisikan sudah puluhan tahun atau mungkin belasan tahun, tapi sekarang ilmu software sudah sangat apa ya, stabil ya, udah 20 tahun lebih mungkin ilmu software engineering ini. Jadi tidak banyak hal yang baru, tools-toolsnya sekarang udah makin canggih. Jadi kita akan, kenapa seperti itu? Karena tujuannya untuk mencapai software yang ekonomis gitu. Jadi ekonomis artinya kita buatnya cepat, tetapi jadi sebenarnya ada 3 poin ya, ada 3 poin karakter quality dari suatu software. Yang pertama itu, ini kita sering sebut segitiga setan, mulai dari waktu, kemudian kualitas, kemudian fitur. Jadi kalau misalnya suatu customer biasanya atau klien mau buat software, saya mau dong software dengan fitur sebanyak ini, dengan waktunya yang sesingkat mungkin, dan juga harga semurah mungkin. Nah itu segitiga setan ya. Dia pengen ketiga kualitas ini terpenuhi. Tapi tidak mungkin itu terjadi di dunia nyata. Setidaknya kita bisa 2 pegang dari 3. Misalnya kalau kita mau software yang murah dan cepat, ya fiturnya dikurangi dong. Nggak mungkin kita semua selesaikan dengan biaya murah dan waktu sedikit itu dengan fitur yang banyak. Lalu kalau kita misalnya mau software yang banyak fitur dan murah, ya waktunya akan lambat. Karena mungkin nggak jadi prioritas software itu, kita mungkin kerjain yang lebih prioritas. Atau kita mau fiturnya banyak dan cepat, ya mahal, karena kita butuh resource lebih banyak
untuk mengembangkan software tersebut. Jadi, tetapi kita selalu ingin memegang untuk apa, untuk menyeimbangkan ketiga kualitas ini. Makanya perlu prinsip-prinsip engineering untuk mencapai economical software ini. Dan juga pastinya harus reliable dan bekerja secara efisien di mesin yang real. Karena kalau dia banyak bug ataupun lemot, ya juga pasti tidak ekonomis. Ya, ini sudah kita bahas tadi bahwa software engineering penting untuk memproduksi sistem yang reliable dan juga trustworthy, terpercaya secara ekonomi dan secara cepat. Bisa juga mau juga murah in the long run dan juga dapat berjalan secara reliable, ya pasti poin-poin ini murah dan lain-lain itu ya prinsip ekonomi lah. Jadi sama dengan software engineering pun kita belajar ini tentunya pengen kualitas-kualitas di dalam pengembangan software itu dapatnya murah, dapat bisa development cepat, reliable, dan terpercaya dan lain-lain itu pasti selalu kita inginkan. Makanya nanti beberapa sesi di beberapa minggu depan mungkin kita harus praktek supaya tidak hanya teori, tapi juga kita tahu best practice yang sekarang sudah dipakai di banyak industri. Oke, FAQ. Ya, tadi sudah sudah jelaskan apa itu software ya, tadi komputer program, data struktur, dan dokumentasi. Jadi ketiga produk ini tetap harus ada untuk suatu software. Nggak bisa salah satunya hilang atau dokumentasinya hilang, berarti itu nggak software. Jadi harus ketiga komponen ini ada. Atribut-atributnya ya, untuk software yang baik itu seperti apa? Ya, kita akan belajar sedikit nanti tentang software quality attribute. Maintainable artinya dapat di maintenance, usable dapat digunakan, dependable dapat dipercaya gitu-gitu. Jadi ada 9 atau berapa, nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, apa itu engineering? Software engineering adalah disiplin-disiplin engineering yang concern dengan semua aspek dalam memproduksi software. Jadi kita juga udah agak panjang menjelaskan ini. Kemudian perbedaan dengan computer science, kalau computer science lebih kepada teoretik dan fundamental, kalau engineering concern terhadap praktikal ataupun best practice dan mengembangkan dan mendeliver software yang berguna. Bedanya software engineering dan sistem engineering, kalau sistem engineering itu concern dengan computer based system. Jadi dia nggak cuma software, tapi dia juga dengan hardware-nya juga dan prosesnya juga. Jadi dia lebih kompleks. Kalau software ya hanya part yang software-nya aja. Nah, jadi sekarang di pembuatan mesin itu pasti ada sistem engineer. Tapi kalau Indonesia mungkin masih belum ada startup yang mengembangkan suatu hardware ya. Kalau sekarang masih semuanya software based, entah itu e-money, entah itu yang startup sekarang app based, mobile app based, itu masih software based semua. Mungkin ke depan kita sudah kayak ke negara maju, mereka tidak hanya mengembangkan software aja, tapi sudah mau sistem, misalnya otomotif auto car. Jadi mobil yang dapat jalan sendiri itu kan tidak hanya software, tapi juga mulai dari sistem, semuanya mulai dari sensor, sensor kamera, sensor lateral, longitudinalnya. Jadi itu kompleks sehingga sistem engineer diperlukan, ke disiplin ilmu itu diperlukan dalam pembuatan.
hal-hal yang sudah kompleks karena digabungkan dengan hardware dan juga proses. Oke, ini tadi yang atribut yang oke, ini yang pentingnya aja ada 4, 5 lah. Maintainability, dependability, and security, efficiency, dan acceptability. Jadi maintainability artinya software harus ditulis atau dibuat in such a way sehingga kalau misalnya berkembang dapat memenuhi perubahan dari program kebutuhan customer, karena software itu pasti selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, bagaimana apa jadi atribut yang penting dalam software? Maka dia harus dapat di-maintain. Jadi nanti kita akan belajar software yang dapat di-maintain itu apa. Jadi salah satu contohnya dokumentasinya lengkap, mulai dari pengembangan requirement gathering, kemudian desainnya ada dokumentasinya, kemudian testingnya ada dokumentasinya dan lain-lain, sehingga dia maintainable. Kemudian yang aspek lain kenapa disebut software maintainable, salah satunya mungkin juga cara penulisan program atau software komputer, programnya itu sesuai dengan standar yang berlaku secara de facto, secara internasional gitu. Jadi misalnya pembuatan variabel camel case, jadi dia kalau misalnya huruf kapital semua ya itu nggak sesuai standar, sehingga kalau gitu susah dibaca malah kodenya. Jadi kita akan melihat apa aja yang menyebabkan software ini maintainable, karena ini critical attribute ya, karena perubahan software itu sesuatu yang pasti ya, perubahan pasti, sesuatu yang pasti, sehingga kalau misalnya nanti software ini berubah, itu sangat mudah dilakukan, karena maintenance ini sangat sangat penting, requirement yang penting, karena perubahan bisnis itu cepat. Jadi kalau misalnya kita sekarang dunia bisnis itu mereka ingin suatu fitur, mereka pengennya kemarin jadi gitu ya, bukan bukan besok, bukan lusa, tapi pengennya kemarin jadi. Sehingga harus dapat di-maintain software ini agar terus dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Atribut yang lain, dependability dan security, artinya ya reliability, sehingga kalau software dijalankan, misalnya kita buat software reliable, salah satu implementasinya, kalau kita buat jalan di semua tipe Windows misalnya, jangan sampai di Windows 2000 atau Windows XP nggak jalan. Atau kalau kita buat software yang bisa di semua OS, jangan sampai di Mac OS atau di Linux malah crash atau banyak bug. Itu yang kalau kita buat mobile app sekarang selalu ada 2, iPhone sama Android, makanya dia reliable. Satu kali nulis bisa jalan di 2 environment misalnya. Kemudian security pasti, jadi kalau misalnya karena itu sangat data tersimpan di dalam storage, misalnya hard disk ataupun yang lain, jadi itu harus aman, karena nanti bisa kalau misalnya sekarang itu bagaimana kita tahu bahwa beberapa waktu lalu misalnya data Facebook, data LinkedIn bocor itu, mereka langsung saham mereka mungkin bisa langsung jatuh karena ini sangat penting keamanan data atau privasi misalnya customer atau usernya. Jangan sampai tidak aman gitu ya, menyebabkan kehancuran sistem, apalagi kalau misalnya bisa ada intruder masuk ke dalam sistem, misalnya sistem banking gitu, itu akan sangat sangat berbahaya. Efisiensi, ya ini green teknologi, jadi sekarang pembuat software juga sudah memperhatikan bagaimana mereka membuat software itu efisien. Jadi memorinya nggak banyak, jadi digunakan prosesornya juga banyak.
sehingga lebih cepat, utilisasi memorinya lebih baik dan lebih responsif. Tapi nggak hanya sebatas itu, karena kita ketika menjalankan software di suatu komputer, ada software yang terlalu berat sehingga komputernya panas gitu ya, menyebabkan, eee, energi yang terbuang cukup banyak. Itu juga jadi perhatian sekarang bagaimana, software-software developer mulai mengalihkan perhatian mereka ke arah efisiensi. Kemudian acceptability, ya jadi kalau misalnya kita suatu klien atau customer diminta buatan suatu software, pasti mereka butuh, kita butuh namanya user acceptance kalau misalnya software-software, yang bergerak di bidang, klien yang bergerak di bidang industri software udah tahu ada namanya UAT atau user acceptance. Jadi acceptance adalah salah satu penting karena kalau misalnya mereka nggak terima ya ambiar ya, kita nggak dibayar gitu. Jadi, ini adalah salah satu, eee, aspek penting penerimaan oleh user, ya apa software yang kita desain. Jadi sudah pasti understandable, ini atribut yang lain sebenarnya tapi, eee, jadi bagian dari ini, understandable artinya dapat dimengerti, UI UX kita harus, intuitif, jadi sekarang, UI UX designer itu adalah satu profesi yang, banyak dicari orang gitu, karena user journey dalam suatu aplikasi itu sangat sangat mempengaruhi. Kalau misalnya udah jelek, experience user, biasanya mereka cuma pakai sekali terus uninstall. Jadi, eee, UI UX ini sangat penting supaya orang yang pakai itu cepat mengerti tanpa baca dokumentasi. Ini orang-orang bukan orang Indonesia aja, tapi ini orang dunia kalau misalnya udah ada software itu kan ada dokumentasi biasanya, tapi mereka malas baca dokumentasi. Nah, orang UI UX harus membuat desain yang membuat flow user ini, lebih 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 menarik supaya mereka betah tinggal di aplikasi itu. Kemudian juga harus usable, pastinya tadi yang bilang kompatibel tadi, usable artinya ya pasti dapat digunakan. Nah, ini yang akan kita pelajari engineering itu, ya sebuah teknologi yang berlayer ya, mulai dari tools, kita akan belajar beberapa tools, bagaimana mengotomasikan suatu pengembangan perangkat lunak, bagaimana membuat semi otomasi, dalam mendukung proses dan metode, kemudian prosesnya itu sendiri nanti, kita akan belajar juga bagaimana proses pengembangan perangkat lunak itu, mulai dulu yang pakai waterfall ataupun, eee yang klasik sekarang sudah mulai agile. Kita akan lihat bagaimana, proses pengembangan perangkat lunak ini sekarang sudah lebih maju dari beberapa tahun yang lalu. Lalu metodenya, ya juga, ya tadi kita juga akan belajar berbagai macam metode dalam pengembangan mulai dari gathering requirement, analisis requirement, mendesain model, mengkonstruksi program, membuat program, sampai testing dan juga support. Nanti, kita akan lihat satu persatu, dari, ketiga, eee, aspek ini. Ujungnya apa? Ya itu pasti tadi ke quality. Fokusnya adalah semua yang engineering point ini nantinya ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan untuk berfokus pada kualitas. Yang tadi apa saja kualitas? Ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Semua ujungnya kita harus, mengimprove, atau meningkatkan kualitas dari yang, kita buat, software yang kita buat. Oke, saya rasa, kita break dulu, untuk, sholat dari jam 6 sampai jam setengah 7. Nanti kita balik lagi, sekitar jam setengah 7 untuk lanjut sampai jam 9 ya, 9.
eh, 1910 maksudnya. Oke, silakan kalau yang mau selesai.